Lalu obat apa yang sebaiknya tidak diberikan untuk orang-orang yang punya BPD? What's up, ketemu lagi sama gue Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, hari ini gue mau bahas tentang treatment BPD. Salah satu topik yang sangat banyak ditanya sama followers dan teman-teman gue. Sebelum kita mulai pembahasan ini, jangan lupa kalau semua video-video gue subtitlenya tersedia dalam dua bahasa. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain kalau butuh. Jadi kalau lu pada belum nonton video gue yang sebelumnya, 2 episode yang sebelumnya, yaitu pas gue bahas tentang Amber Heard, nonton dulu supaya lu ngerti gejala-gejala BPD itu apa aja. Jadi lu bisa paham video ini dengan lebih baik gitu ya, gengs. Alright, kita mulai pembahasannya hari ini ya. Jadi untuk treatment BPD itu selalu bisa dibagi jadi 2, pharmacological intervention sama psychotherapy. Pharmacological intervention itu menggunakan obat-obatan gitu ya, obat-obatan psikiatris. Sedangkan psychological intervention itu ya psychotherapy dengan terapi berbicara, talk therapy gitu ya. Gue bakal bahas dulu yang pertama, yaitu psychopharmacological treatment. Ini guideline-nya dibuat sama APA ya, American Psychiatric Association. Nah, waktu itu kan gue bilang ada 9 gejala BPD gitu kan. Jadi untuk treatment BPD ini, algoritma itu ada 3 step gitu ya. Yang pertama itu kalau gejala utamanya dari si pasien adalah depresi atau interpersonal sensitivity, sensitivitas interpersonal, impulsivity atau impulsivitas, dan aggression atau agresi, maka obat-obatan yang bisa dipakai yang pertama, step pertama adalah biasanya antidepresan, kelasnya SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Salah satu SSRI yang paling banyak distudi, dipelajari mengenai efektivitasnya terhadap BPD itu namanya fluoxetine atau Prozac. Kalau memang si pasien sudah respons terhadap obat ini, maka maintain gitu. Kita nggak usah nambahin obat, nggak usah kurangin obat. Kalau ada partial response, misalnya dia depresinya berkurang atau impulsivitasnya berkurang, tapi masih ada sedikit dan masih mungkin interpersonal sensitivity-nya masih ada, aggression-nya masih ada, maka kita bisa menambahkan mood stabilizer. Ini partial response namanya. Nah, mood stabilizer itu kayak valproic acid atau valproate, Depakote misalnya gitu. Nah, tapi kalau saat dikasih SSRI atau dikasih antidepresan ini nggak respons, maka kita bisa langsung instead of tambahin mood stabilizer, kita switch ke mood stabilizer. Nah, kalau masih nggak ada respons, biasanya kita akan tambahkan atypical antipsychotic atau antipsikotik atipikal gitu ya. Misalnya risperidon atau olanzapine gitu. Biasanya tuh nggak respon, dia itu berarti terlihat dari dia masih ada anger, residual anger, masih ada anxiety atau kecemasan, dan discontrol, yaitu impulsivitasnya masih cukup tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gejala utamanya adalah mood lability atau labilitas mood, impulsivity atau impulsivitas, dan aggression atau agresi, dan keluarganya ada history bipolar atau gangguan bipolar, maka instead of kita memulai dengan SSRI, biasa kita akan memulai dengan mood stabilizer langsung gitu ya. Contohnya Depakote yang tadi gue bilang, atau carbamazepine, atau kadang-kadang alternatifnya orang bisa menggunakan lithium juga. Kalau sudah ada respons, maintain gitu. Kalau partial response, biasa kita bisa tambahin mood stabilizer yang lain gitu. Tapi kalau nggak respon sama sekali, kita bisa ganti mood stabilizer. Misalnya yang salah satu mood stabilizer yang paling banyak dipelajari untuk BPD sangat efektif, itu namanya lamotrigine atau Lamictal. Nah, kalau setelah dikasih mood stabilizer ini dia sudah respons, tapi dia masih ada residual anger, anxiety, discontrol, maka kita bisa tambahkan antipsychotic juga. Jadi ntar in the end obatnya ada 2 gitu ya, mood stabilizer sama typical antipsychotic gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau gejala utamanya adalah paranoia, kayak misalnya udah buat banyak banget skenario di otak mereka, kayak orang itu tuh sebenarnya mau abandon gue, orang itu benci sama gue, dan lain sebagainya. Atau psychoticism, kayak pikiran-pikiran psychotic, yaitu delusi gitu ya, atau halusinasi, hostility atau permusuhan, kayak kebencian, kayak jadi bener-bener mendendam sama orang lain, dan punya overwhelming anxiety atau kecemasan yang sangat tinggi, maka kita langsung memulai treatmentnya biasa menggunakan atypical antipsychotic. Atypical antipsychotic itu contohnya adalah risperidon sama olanzapine ya. Dan yang paling banyak dipelajari itu olanzapine untuk BPD, sangat efektif. Kalau dia ada partial response doang, dia enggak. Maksudnya mungkin dia paranoianya berkurang atau psychoticism-nya berkurang, kita bisa menambahkan antara SSRI atau mood stabilizer gitu.
atau dua-duanya. Itu bisa tambahin dua-duanya. Kalau tidak ada respon sama sekali dan mood symptomsnya tuh minimal improvementnya, biasa kita bisa switch ke typical antipsychotic. Kalau typical antipsychotic itu adalah contohnya haloperidol ya, atau Haldol. Itu obat yang lebih lama, itu lumayan efektif juga untuk BPD. Nah, tapi biasanya di lapangan kita bisa juga langsung memulai tiga-tiganya gitu ya, SSRI, lamotrigine, olanzapine misalnya. Cuma biasanya dari dosis yang rendah banget gitu. Misalnya kalau fluoxetine itu dimulai dari 10 mg, terus dia baru naik ke 20 mg, setelah seminggu baru tambahin mood stabilizer. Biasanya kalau Lamictal itu 2 minggu 25 mg, 2 minggu 50 mg, seminggu 100 mg, seterusnya itu 200 mg. Lalu kalau olanzapine itu tergantung ya, kadang ada yang mulai dari 2,5 mg atau 5 mg gitu. Jadi sebaiknya tidak langsung tiga-tiganya, karena kita nggak bakal tahu yang orang itu responsnya ke yang mana dan apakah orang itu akan punya side effect. Misalnya kalau orang yang punya alergi terhadap Lamictal atau hipersensitivitas, salah satu gejalanya yang bisa terjadi adalah Stevens Johnson syndrome gitu ya. Dan itu bahaya banget. Jadi sangat penting buat kita tuh mencoba dari dosis terendah dan satu-satu gitu. Lalu obat apa yang sebaiknya tidak diberikan untuk orang-orang yang punya BPD? Salah satu obat yang memiliki kontraindikasi relatif sama kondisi BPD itu adalah kelas benzodiazepines atau benzo ya. Contohnya adalah Ativan atau lorazepam, diazepam, Xanax atau alprazolam, lalu clonazepam atau Triclona gitu ya. Nah, tapi sayangnya gue tahu banget di Indo tuh banyak banget psikiater yang masih kasih benzo ke pasiennya, dan salah satu alasannya karena itu katanya ya, itu yang di cover sama BPJS. Padahal sebenarnya obat-obatan ini itu punya kontraindikasi relatif. Dia salah satu efek sampingnya adalah impulsivitasnya bisa meningkat. Jadi orang yang diberi benzo punya kecenderungan untuk melakukan self harm atau NSSI, non-suicidal self-injury, ataupun percobaan bunuh diri setelah dikasih benzo biasanya gitu. Karena kita tahu kan sangat ada korelasinya sangat kuat antara BPD sama orang yang punya PTSD, dan kita tahu juga PTSD itu kontraindikasi relatifnya benzodiazepines. Maka dari itu sebenarnya ada kemiripan di sini gitu ya. Yang tadi gue bahas adalah psychopharmacological intervention atau intervensi psikiatris gitu ya. Yang kedua yang mau gue bahas sekarang adalah intervensi secara psikologis atau psychological intervention, biasanya dengan psychotherapy kan. Nah, biasa salah satu first line treatment atau mainstay treatment psikoterapi untuk orang-orang yang memiliki gejala BPD itu namanya DBT atau Dialectical Behavioral Therapy. Dialectical Behavioral Therapy ini ditemukan sama Marshall Linehan gitu ya, salah satu profesor dari University of Washington. Nah, DBT sendiri itu sebenarnya dasarnya adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang didesain khusus untuk BPD. Salah satu gejala BPD kan kayak yang gue bahas di video sebelumnya adalah black and white thinking kan. Antara gue mau temenannya bener-bener intens banget, atau kalau si favorite personnya buat kesalahan dikit aja mau cut off. Kayak gue gak pantas, gue nih orang yang jahat, gue bakal jadi burden buat lo, gue bakal jadi beban buat lo. Jadi black and white banget kan. Nah, dalam DBT itu konsepnya disebut dialectical kan. Dialectical itu artinya area abu-abu, sebenarnya kayak gitu kira-kira. Sebagai contoh, dalam DBT kita belajar bahwa kita bisa berteman sama seseorang, bersahabat bahkan, tapi at the same time kita bisa memiliki boundaries atau kita memiliki space sama orang tersebut. Punya space bukan berarti orang itu benci sama kita atau orang itu nggak suka sama kita. Jadi itu adalah gray area, salah satu contohnya yang kita pelajarin di DBT ya. DBT itu modulnya ada 4 yang biasa dipelajari. Dia ada mindfulness, ada distress tolerance, ada emotional regulation, sama interpersonal effectiveness. DBT itu biasa terapinya ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah individual therapy, terapi individual, ngomong, konseling, sekitar 50 menit per sesinya, seminggu sekali biasanya. Atau kalau lagi cukup intens, orang itu lagi mengalami krisis, seminggu mungkin 2 kali gitu. Nah, selain individual therapy, DBT juga punya yang namanya group therapy. Dalam group therapy ini kita membahas 4 modul itu, biasanya sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi satu putaran itu, 4 modul itu biasanya 25 minggu. Biasa grup terapi ini dilakukan 2 putaran, baru orang itu graduate, itu graduation, lulus gitu. Nah yang ketiga, ini salah satu yang membedakan DBT juga dari terapi-terapi yang lainnya adalah kita punya namanya phone coaching atau phone consultation. Jadi untuk terapi yang lain biasanya kita nggak boleh punya personal information atau misalnya nomor telepon psikoterapis kita kan, karena confidential informasinya si pasien. Tapi karena pasien-pasien BPD ini punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau kecenderungan untuk bunuh diri, maka sangat penting untuk memitigasi fenomena tersebut. Maka pasien atau klien boleh memiliki nomor HP
dari si terapisnya tersebut, dan mereka boleh telepon kapan aja saat mereka mengalami krisis, saat mereka mau menyakiti diri sendiri atau saat mereka mau punya keinginan untuk bunuh diri. Mereka boleh banget telepon si terapisnya, dan terapisnya akan mengarahkan, memberi coaching pelan-pelan, distress tolerance, itu gimana caranya supaya mereka bisa calm down gitu. Nah, biasa DBT itu dilakukan di awal-awal gitu ya, saat orang dengan BPD ini punya intensitas yang sangat tinggi. Tapi kalau orang itu sudah mulai membaik, intervensi kedua, jenis kedua tuh namanya psychodynamic therapy atau psikodinamika gitu ya. Psikodinamika itu salah satu bentuk terapi yang dimana si terapis itu membahas masa lalunya. Misalnya trauma yang dihadapi atau CPTSD, kompleks trauma yang dihadapi sama si pasien BPD ini. Apa sih yang dialami, kenapa sampai dia itu punya fear of abandonment misalnya. Kita udah pernah bahas tentang salah satu contohnya adalah disorganized attachment gitu kan, atau neglect dari orang tuanya, atau kekerasan dari orang tuanya. Maka dari psychodynamic therapy ini mereka akan mencoba misalnya mendamaikan atau mencoba untuk menggali lebih dalam, melakukan terapi gitu lah ya, kepada pola pikir si klien mengenai masa lalunya gitu. Itu namanya psychodynamic therapy. Nah, akhir-akhir ini juga ada terapi ketiga, yaitu terapi yang cukup efektif juga untuk BPD, dan ini cukup baru ya. Nama terapinya adalah MBT atau Mentalization Based Treatment. Mentalization Based Treatment ini adalah gabungan antara CBT dan psychodynamic gitu. Cuma emang masih jarang provider yang bisa melakukan MBT ini. Dan apakah cuma 3 terapi ini yang efektif untuk BPD? Ya enggak juga. Ada terapi-terapi lain yang juga dikatakan sangat efektif untuk BPD. Tapi yang first line treatment dan yang most studies, yang paling banyak dipelajari adalah 3 ini gitu. Jadi penting buat orang-orang yang punya BPD itu menggabungkan keduanya. Menggabungkan intervensi psikiatris dan psikologis. Karena akan sangat sulit orang tersebut menjadi lebih baik atau sembuh tanpa ada intervensi psikiatris dan psikologis yang digabungkan. Alright, gitu dulu video gue. Kalau lu semua suka sama video-video gue, jangan lupa like, share, comment, subscribe channel gue, nyalain loncengnya, dan jangan lupa ini Instagram gue, ini TikTok gue, follow ya. Alright, see you in the next video.